Malam semakin larut. Morgan masih berada di stasiun untuk mencari kemana kedua putranya pergi, namun waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia tidak menemukan apapun. Stasiun kereta sudah sepi. Penjual tiket pun sudah dimintai keterangan dan mereka berkata, tidak ada anak kecil bernama Edwin dan Elvin membeli tiket. Lagi pula anak kecil tidak diperbolehkan naik kereta tanpa didampingi orang tua. Morgan sungguh tak percaya. Dia tahu kedua putranya licik dan cerdik. Dia yakin kedua putranya sudah pergi menggunakan kereta. Tapi dia tidak tahu mereka pergi kemana. Dia pasti menemukan keberadaan mereka. Tapi malam sudah semakin larut. Stasiun pun sudah ditutup. Mau tidak mau Morgan kembali. Dia tak punya pilihan lain selain pulang. Dia pasti akan kembali lagi besok. Tapi malam ini, dia tidak bisa tenang sama sekali. Morgan berada di kamar kedua putranya. Langkah kaki mereka yang berlari pun tidak terdengar. Suara teriakan mereka yang heboh juga tangisan mereka tidak terdengar sama sekali. Kedua putranya belum pergi selama 24 jam. Tapi dia sudah sangat merindukan mereka. Dia sangat ingin mendengar suara teriakan Edwin dan Elvin. Sekarang dia menyesal. Menyesal karena sudah mengancam kedua putranya. Seharusnya dia tidak melakukan hal itu. Seharusnya tidak apa lagi dia sudah tahu bagaimana kenakalan mereka berdua. Boy, kenapa kalian begitu tega meninggalkan Daddy? Morgan yang sedang berbaring di atas ranjang, putranya beranjak dan melangkah menuju jendela. Perasaannya tidak tenang, benar-benar tidak tenang, dan perasaan khawatir memenuhi hati. Dia tahu kedua putranya cerdik, namun dia khawatir. Kedua putranya ditangkap oleh penjahat. Morgan berdiri di depan jendela, menatap gelapnya malam. Kemana Edwin dan Elvin saat ini? Dimanapun mereka berada, dia harap kedua putranya baik-baik saja. Setelah menemukan kedua putranya nanti, dia akan memberikan pengawal untuk mereka agar mereka tidak mudah kabur, dan dia juga akan menyimpan alat pelacak di tas kedua putranya tanpa mereka tahu, agar dia bisa menemukan keberadaan kedua putranya dengan mudah saat dalam situasi seperti ini. Edwin dan Elvin terbangun dari tidur mereka saat itu. Mereka berdua duduk di atas ranjang dan saling pandang. Elvin kembali berbaring dan meluk bantal. Edwin juga melakukan hal yang sama. Kakak, apa dia akan marah saat kita pulang nanti? Aku tidak tahu. Sebaiknya kita tidak pulang begitu cepat. Apa Onti itu benar-benar baik, Kak? Tanya Elvin lagi. Sepertinya baik. Selama bersama dengan Onti, kita tidak boleh nakal. Dan kita harus menjadi anak baik agar Onti tidak membenci kita dan mau menampung kita, ucap Edwin. Tapi bagaimana jika besok Onti mengantar kita pulang? Apa yang kita lakukan? Tenang saja, Edwin mendekati adiknya dan membisikkan sesuatu. Tentunya ide licik agar mereka tidak diantar pulang oleh Eliana. Elvin mengangguk tanda setuju. Mereka bahkan sudah memiliki akal licik jika ayah mereka marah. Edwin dan Elvin kembali tidur. Mereka tertidur pulas karena petualangan melelahkan yang mereka lakukan hari ini. Mereka bahkan tidak sadar saat Eliana masuk ke dalam kamar. Eliana tidak bisa tidur karena memikirkan kedua putranya yang sedang dicari. Eliana mengambil ranjang dan duduk di sisinya dengan pelan. Tatapan matanya tak lepas dari si kembar Edwin dan Elvin. Kedua putranya pasti sudah seusia mereka. Rasanya sangat ingin tahu bagaimana keadaan kedua putranya saat ini. Namun dia belum bisa menemukan keberadaan kedua putranya. Tanpa menyadari jika yang bersama dengannya saat ini adalah kedua putranya. Eliana berbaring di samping Elvin dan mengusap kepala Elvin dengan pelan. Eliana juga mencium dahi mereka berdua. Perasaan bahagia mengalir di dalam hatinya. Tiba-tiba saja dia merasa sedang bersama dengan kedua putranya saat ini. Oleh sebab itu, Eliana memutuskan tidur dengan Edwin dan Elvin. Suara ponsel yang berbunyi mengejutkan Morgan dari tidurnya. Morgan melihat ke sisinya dan mendapati tempat tidur masih kosong.
Ini kali pertama Edwin dan Elvin tidak bersama dengannya. Sungguh, dia tidak pernah membayangkan hari ini di mana kedua putranya kabur dari rumah. Akhirnya terjadi. Morgan segera mengambil ponsel yang di atas meja dan melihatnya. Dia tampak enggan saat melihat nama Camilla. Semua terjadi gara-gara dia mengajak Camilla makan malam. Padahal dia ingin kedua putranya dekat dengan kasihnya. Tapi dia tak menduga jika Edwin dan Elvin justru kabur dari rumah gara-gara hal itu. Bisakah kau tidak mencari aku berapa hari, Camilla? Tanyanya dengan nada tidak senang. Tidak, Morgan. Aku mengkhawatirkan keadaanmu dan kedua putramu. Bagaimana? Apa sudah ada kabar? Tanya Camilla. Belum. Ada yang melihat mereka pergi di kereta. Tapi aku belum mendapatkan petunjuk kemana mereka pergi. Oh my god. Bagaimana bisa? Camilla pura-pura khawatir. Dia justru berharap kedua anak nakal itu tidak kembali lagi. Dia juga berharap kedua anak nakal itu bertemu dengan penjahat sehingga mereka dijual dan tidak akan kembali lagi. Tentunya dia berharap demikian agar Morgan hanya menjadi miliknya dan kedua anak itu tidak bisa menghalangi dirinya. Jika kedua anak itu ada, maka mereka akan menghalangi langkah anak yang akan dilahirkan kelak untuk berkuasa. Walau dia tahu Morgan tidak menginginkan pernikahan, namun dia akan mengandung anak Morgan secara diam-diam, lalu menjadikan anaknya sebagai pewaris tunggal untuk semua yang Morgan miliki agar hidupnya terjamin. Tentunya kedua putra Morgan yang tidak tahu dilahirkan oleh wanita mana itu adalah penghalang besar untuk rencana sempurnanya. Aku tidak tahu, Camilla. Oleh sebab itu, jangan ganggu aku sebelum aku menemukan keberadaan mereka, ucap Morgan. Baiklah, kabari aku jika kau sudah menemukan mereka. Aku berharap mereka baik-baik saja. Terima kasih, aku mengabarimu nanti. Camilla masih bersikap manis, tapi setelah pembicaraan mereka berakhir, sikap manis yang ditunjukkan langsung sirna. Aku sangat berharap kau tidak bisa menemukan mereka lagi, Morgan, agar kau minta aku melahirkan anak untukmu. Tidak masalah, kau tidak mau menikah denganku, karena itu tidak penting bagiku, ucapnya. Ponsel dicengkram dengan erat. Rasanya ingin menjadi penjahat yang bertemu dengan kedua putra Morgan, lalu menangkap dan menjual mereka. Tanpa tahu siapa sebenarnya wanita yang dia kencani, setengah tahun belakangan, Morgan menghubungi anak buahnya untuk tahu apakah mereka sudah mendapatkan informasi atau tidak. Mereka kembali mendapatkan petunjuk karena memang ada saksi yang melihat Edwin dan Elvin menaiki kereta. Morgan segera bergegas. Hari ini juga dia harus menemukan keberadaan Elvin dan Edwin karena dia takut kedua putranya tidur di sembarangan tempat. Tapi sayang, kedua putranya tidur dengan nyaman di dalam dekapan ibu mereka. Saat tengah malam, Edwin terbangun dan mendapati adiknya sedang dipeluk oleh Eliana. Karena dia juga mau, jadi Edwin pindah ke sisi lainnya, sehingga mereka tidur sambil meluk Eliana. Eliana terbangun dan merasa tidak bisa bergerak, namun senyuman menghiasi wajahnya saat mendapati dua anak kembar yang dia tolong memeluknya dengan erat. Si kembar masih tidur dengan pulas. Mereka merasa seperti sedang tidur dengan ibu mereka, dan memang itulah yang sedang terjadi. Sebuah ciuman Eliana berikan di dahi Edwin dan Elvin, dan jadi ingin tahu saat dia sudah bertemu dengan kedua putranya nanti, apakah mereka mau maafkan dirinya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh ayah kedua putranya saat mereka bertanya akan keberadaan dirinya. Sungguh dia sangat khawatir kedua putranya membenci dirinya, dan diharap apa yang ditakutkan tidak terjadi. Dia juga berharap dapat menemukan mereka secepatnya dan menjelaskan apa yang terjadi, lalu membawa mereka pergi dari kota itu dan membawa mereka kembali ke Australia. Namun tanpa disadari, kedua putranya sudah berada di dalam dekapannya saat ini. Eliana sedang sibuk di dapur membuatkan sarapan untuk si kembar. Hari ini dia akan mengajak kedua anak itu bicara dan minta alamat rumah mereka. Orang tua mereka pasti sudah sangat khawatir. Lagi pula, dia tidak mau disangka menjadi penculik anak nantinya.
Entah kenapa mereka berdua begitu menempel padanya, seperti ada sebuah chemistry yang sulit diungkapkan. Dia merasa mereka seperti memiliki ikatan batin, tapi dia juga sadar perasaan itu dia rasakan pasti karena dia sangat merindukan kedua putranya. Dia melampiaskan perasaan rindu yang dirasakan pada kedua anak yang dia tolong dan secara kebetulan mereka juga kembar. Tidak ada suara teriakan Edwin dan Elvin. Mereka begitu patuh saat Eliana minta mereka untuk mandi. Beruntungnya, mereka membawa 2 potong pakaian sehingga mereka memiliki pakaian ganti. Edwin sudah selesai pakai baju. Dia pun segera membantu adiknya. Setidaknya Edwin lebih mandiri dibandingkan Elvin yang cengeng dan iseng. Rambut pun sudah disisir. Mereka akan keluar untuk sarapan, karena Eliana berkata dia akan menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Good morning, Auntie, sapa Edwin dan Elvin seraya menghampiri Eliana yang sedang meletakkan 2 gelas susu ke atas meja. Morning, wah, kalian sudah luar biasa, puji Eliana. Eliana menarik kursi untuk mereka dan meminta Edwin dan Elvin duduk. Eliana juga mempersilahkan mereka menikmati sarapan yang telah disiapkan. Setelah meletakkan segelas kopi, Eliana pun duduk bersama mereka untuk sarapan bersama. Segera nikmati sarapannya, ucap Eliana. Terima kasih, Auntie. Maaf, kami harus merepotkan Auntie. Kami tidak memiliki tujuan lagi. Jika Auntie keberatan menampung kami, maka kami akan membayar Auntie, ucap Edwin. Kalian punya uang? Eliana menatap kedua anak itu dengan tatapan curiga. Tentu saja, Auntie, jawab Elvin. Jadi benar kalian kabur dari rumah? Tidak, kami jalan-jalan, jawab Edwin dan Elvin. Baiklah, Auntie rasa kalian sudah cukup jalan-jalannya. Jadi sekarang katakan pada Auntie, di mana rumah kalian? Auntie akan mengantar kalian pulang agar orang tua kalian tidak mencemaskan keadaan kalian. Tidak, kami tidak mau pulang, tolak Edwin. Kenapa? Apa kalian tidak memikirkan orang tua kalian yang mencemaskan keadaan kalian? Tidak, biarkan saja dia khawatir, ucap Elvin. Tidak boleh begitu. Tapi ngomong-ngomong, Auntie belum tahu siapa nama kalian berdua. Aku Edwin dan ini adikku Elvin, ucap Edwin. Nama yang keren. Jadi kalian mau memberitahu Auntie alamat rumah kalian bukan? Eliana masih membujuk. Tatapan mata tidak lepas dari mereka agar dia bisa membedakan yang mana Edwin dan yang mana Elvin. Auntie, kami baru berusia 3 tahun, jadi kami tidak tahu di mana rumah kami, ucap Edwin berdusta. Benarkah? Lalu bagaimana kalian bisa sampai di sini dan dikejar oleh para pergandalan itu? Eliana tampak tak percaya. Kami sedang bermain di taman bermain tapi kami terpisah dengan Daddy karena Daddy lebih menyukai penyihir itu daripada kami. Jadi kami memutuskan untuk jalan-jalan saja, ucap Elvin. Itu berarti kalian melarikan diri, sayang? Apa kalian tidak iba dengan Daddy kalian yang akan terus mencari kalian? Tidak, jawab Edwin dan Elvin. Eliana menggigit pelipis dan jadi ingin tahu seperti apa ayah kedua anak itu sampai-sampai mereka tidak mau pulang ke rumah. Edwin dan Elvin, tidak baik membuat ayah kalian khawatir. Dia pasti sedang mencari keberadaan kalian berdua saat ini. Apa kalian tidak iba jika ayah kalian sampai gitu sakit karena memikirkan keadaan kalian? Tanya Eliana. Edwin dan Elvin menunduk. Ekspresi mereka juga tampak sedih. Eliana tersenyum dan mengusap kepala Edwin dan Elvin karena dia duduk tidak jauh dari mereka berdua. Jangan sedih. Sekarang, habiskan sarapannya. Jika kalian tidak tahu di mana rumah kalian, tidak apa-apa. Auntie akan membantu kalian mencari rumah kalian. Apakah Auntie mau tinggal dengan kami nanti? Elvin mengangkat wajah, menatapnya dengan tatapan penuh harap. Auntie rasa tidak bisa, jawab Eliana. Ada apa, Auntie? Apa Auntie sudah punya pacar? Kini Edwin bertanya dan menatapnya dengan ekspresi ingin tahu. Wow, apa kalian sudah tahu hal itu? Tentu saja, kami sudah pintar sejak lahir, jawab Edwin dan Elvin sambil menunjuk senyum lebar mereka.
Eliana terkekeh. Mereka berdua sangat menggemaskan. Seandainya dia bersama dengan kedua putranya saat ini, mungkin dia juga akan merasakan perasaan bahagia yang dia rasakan saat ini. Jadi, apa Onti mau tinggal dengan kami? Tanya Edwin dan Elvin. Onti rasa tidak, sayang. Bagaimanapun dia harus ingat dengan tujuannya kembali ke kota itu yang hendak mencari keberadaan kedua putranya. Kenapa, Onti? Dedi kami tampan, punya banyak uang. Rumah kami juga besar. Kita bisa pergi jalan-jalan kapan saja. Onti tidak akan menyesal memilih diri kami sebagai pacar, ucap Edwin. Wah, apa kalian sedang promosi? Anggap saja demikian. Onti, kami lebih menyukai Onti daripada penyihir itu, ucap Elvin. Eliana tertawa karena tingkah lucu kedua putranya sendiri. Setidaknya dengan adanya mereka sudah bisa mengobati sedikit kerinduan yang dia rasakan pada kedua putranya, yang tidak pernah dia lihat sama sekali. Mau ya Onti, mau ya, rengek Edwin sambil menggoyang lengan ibunya. Onti tidak akan menyesal, Dedi kami benar-benar tampan dan kami juga anak baik. Alvin juga merengek dan melakukan hal yang sama. Bukannya tidak mau, sayang. Sekarang, lebih baik kita cari ayah kalian terlebih dahulu. Segera habiskan sarapannya sebelum kita pergi. Onti mau mengajak kami pergi? Tanya si kembar. Iya, segera habiskan sarapannya. Tanya si kembar. Eliana mengusap kepala mereka berdua sebelum beranjak dari tempat duduknya. Ore, Onti mau menjadi pacar Dedi, sorak Elvin. Penyihir itu harus kita kalahkan, ucap Edwin pula. Eliana menggeleng dan tertawa. Sepertinya mereka berdua lari dari rumah karena ayah mereka yang mau menikah. Mungkin saja itu yang terjadi karena mereka tidak menyukai wanita yang mereka sebut sebagai penyihir sedari tadi. Setelah sarapan, Edwin dan Elvin berlari menuju kamar yang mereka tempati untuk mengambil ransel mereka. Edwin dan Elvin begitu bersemangat karena mereka akan pergi jalan-jalan. Kak, bagaimana Onti benar-benar mencari Dedi? Tanya Elvin. Bagaimanapun dia tidak ingin cepat pulang. Tidak akan, kita pura-pura tidak tahu saja dan lupa. Lagi pula, rumah kita jauh. Onti tidak akan menemukan Dedi dengan mudah. Setelah Onti setuju tinggal dengan kita, baru kita pulang. Apa aku harus merengek dan menangis dengan keras agar Onti mau tinggal bersama dengan kita? Jangan, cegah Edwin. Jika kau melakukan hal itu, nanti Onti akan marah dan tidak mau menampung kita lagi. Jika terjadi, kita akan dibawa ke kantor polisi dan kita akan terpulang. Jangan sampai kita tidak bisa mendapatkan Onti, dan jangan sampai kita mendapat hukuman dari Dedi karena kita sudah kabur. Jika ada Onti, Dedi tidak akan menghukum kita lagi karena Onti akan bela kita, ucap Edwin lagi. Baiklah, kita harus rajin promosikan Dedi agar Onti tertarik, ucap Elvin. Edwin, Elvin, apa kalian sudah selesai? Terdengar suara teriakan Eliana. Ayo, kita akan promosikan Dedi sepanjang jalan agar Onti penasaran. Edwin menggandeng tangan adiknya dan mengajaknya keluar. Eliana sudah menunggu. Senyuman menghiasi wajah. Saat melihat Edwin dan Elvin, dia akan membantu kedua anak itu sambil mencari informasi keberadaan Ray dan Grace. Karena hanya mereka petunjuk yang bisa mempertemukan dirinya dengan pria itu dan kedua putranya. Edwin dan Elvin sudah tidak sabar karena mereka akan jalan-jalan sambil mempromosikan ayah mereka pada ibu mereka sendiri.